Saat ini saya berada mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan di program studi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya mengajar, beberapa mata kuliah, yang pertama yaitu TOEFL Metodologi, yang kedua adalah Language Assessment and Evaluation, dan yang ketiga adalah Language Curriculum and Syllabus, dan yang keempat Public Speaking, dan terakhir adalah Extensive Reading. Saya menerapkan transformative learning ini di salah satu mata kuliah, yang khusus untuk, eee, melihat bagaimana perubahan mahasiswa atau pembelajar saya dengan penerapan pembelajaran transformatif ini. Di kelas, TOEFL metodologi ini, saya sempat mewawancarai, beberapa mahasiswa saya, eee apa motivasi mereka bergabung atau mengambil program studi ini, dan mereka menjawab beberapa dari mereka menjawab karena permintaan dari orang tua mereka, sehingga mereka tidak sama sekali memiliki motivasi, bahkan ada beberapa yang berpikir, merasa terpaksa dan cukup, menganggap ini merasa kesulitan untuk menjalani. Namun, pada saat saya mencoba penerapan transformative learning ini, saya tidak hanya mengajarkan teori-teori, TOEFL metodologi itu, namun saya juga mencoba untuk, mengajak mahasiswa saya atau, pelajar, students untuk mengunjungi, beberapa sekolah. Kemudian mereka, hasil dari observasi sekolah itu saya kembali, eee, membuat mereka untuk berpikir apakah, eee, apa yang mereka amati, kemudian perubahan apa yang mereka harapkan, dan mereka menganggap bahwa, mereka harapkan. Untuk kunjungan sekolah yang mereka, kunjungi ada 2 sekolah. Jadi satu adalah sekolah, publik, sekolah negeri, yang satu adalah private school atau sekolah swasta. Di sekolah swasta tersebut, beberapa guru menerapkan cara-cara yang menyenangkan, ada game di sana, students, berinteraksi dengan aktif di dalam kelasnya dan tidak pasif. Beberapa mahasiswa dari saya berpikir bahwa sangat berbeda dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah sebelumnya pada saat di SMP dan di SMA untuk dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dengan, kunjungan tersebut mereka jadi memiliki pemahaman yang baru bahwa pelajaran yang selama ini mereka dapatkan pada saat dulu itu pelajaran yang sangat konvensional, bisa dibilang hanya pemberian teori dari guru, kemudian mengerjakan worksheet itu saja. Tetapi mahasiswa setelah melihat, oh ternyata kita bisa mensisipkan kegiatan game, bisa menyisipkan kegiatan, how to say it, diskusi, bekerja sama di dalam kelas, menggunakan video interaktif, dan kuis-kuis interaktif. Sehingga mereka jadi lebih tertarik, oh, ternyata menjadi seorang guru itu menyenangkan. Saya juga, berencana untuk, selain menjadi guru, saya juga, guru di sekolah, saya juga berencana untuk mengajak mereka, ke lembaga kursus bahasa, untuk melihat bagaimana cara-cara, tutor mengajarkan, cara yang menarik, yang tidak digunakan atau tidak diadaptasi oleh guru-guru di sekolah. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu, mahasiswa jadi lebih mendapatkan banyak insight atau masukan, sehingga mereka dari tidak termotivasi bergabung, dengan program studi ini menjadi semangat, menjadi semangat dan jadi punya, memiliki ketertarikan untuk bergabung Eee, melanjutkan perkuliahan mereka, sehingga nantinya ketika di masa yang akan datang mereka akan menjadi guru yang bukan lagi guru yang dengan pengajaran konvensional, tetapi guru yang lebih baik. Tentunya juga saya mengajak mahasiswa untuk mengadaptasi atau menerapkan,
transformative learning ini di kelas mereka untuk, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada siswa mereka untuk melakukan self critical reflection atau refleksi diri yang kritis, sehingga pembelajaran itu tidak hanya sekedar pemberian, teori, kemudian kerja tugas, tetapi mereka juga bisa memastikan apa yang telah mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan, apakah ini ada, ke depannya memiliki efek ataupun memiliki, manfaat yang benar-benar bisa mereka adaptasi di kehidupan sehari-hari mereka. Eee, saran saya sangat tertarik, untuk menerapkan ini di semua mata kuliah yang saya adaptasikan karena untuk saat ini juga menurut saya sangat, mendukung kurikulum yang ada saat ini dengan, dengan metode pembelajaran project based learning, problem based learning, cooperative learning, dan itu juga menjadi bagian dari transformative learning yang juga menginginkan kita ataupun, kita mengadaptasi itu dengan kondisi kelas yang, dengan active learning, pendekatan active learning. Sehingga, eee, itu menurut saya sangat berharap seluruh guru, seluruh pengajar mengadopsi atau menerapkan ini di, kelas mereka, di pengajaran mereka sehingga kita akan menghasilkan, peserta-peserta didik ataupun siswa-siswa yang kreatif di masa yang akan datang, dan memajukan, kualitas sumber daya kita di Indonesia khususnya dan mengglobal, mudah-mudahan bisa worldwide ya, secara mendunia transformative learning ini karena sangat-sangat menarik dan saya sangat merekomendasikan untuk diterapkan. Terima kasih. Saya melihat pembelajaran transformatif ini memiliki potensi untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia secara signifikan dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Dengan memupuk pemikiran kritis, kepekaan budaya, dan pemberdayaan dan juga kompetensi global, menurut saya hal ini dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinformasi, terlibat, dan bertanggung jawab secara sosial. Jadi, oleh karena itu saya mengintegrasikan pembelajaran transformatif ke dalam ke dalam kelas saya dengan tujuan untuk meningkatkan, pendidikan Indonesia sehingga menjadi prioritas dalam kemajuan bangsa dan generasi mendatang. Nama saya Noni Agustina. Saya bekerja di Universitas Esa Unggul sejak tahun 2015 di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan pada tahun 2017, saya mendirikan program studi pendidikan bahasa Inggris, sehingga saya sampai sekarang mengajar mata kuliah di pendidikan bahasa Inggris. Dan mata kuliah yang saya ajar bervariasi, namun di semester ini saya mengajar mata kuliah English Language Teaching Management, Academic Speaking, Grammar in Written Discourse, dan yang terakhir adalah Language Assessment and Evaluation. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi ketika mengajar mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris. Kebanyakan mereka diam, tidak mau mengungkapkan ide atau pendapat mereka ketika mereka diminta untuk menjawab, mereka juga banyak tidak merespon, terutama dalam mengungkapkan bahasa Inggris. Jadi strategi awal yang saya gunakan ketika di perkuliahan di pertemuan pertama, saya mendorong mereka untuk menjawab atau mengungkapkan pendapat mereka, apapun itu, saya akan memberikan poin kepada mereka sebagai keaktifan mereka di kelas. Sehingga mereka dapat dengan bebas mengungkapkan pendapat mereka atau menjawab atau memberikan komentar kepada teman-temannya. Dan itu sangat efektif sekali. Jadi saya ingin membangun kelas yang aktif untuk mengungkapkan pendapat.
Saya tidak pernah mempermasalahkan jawaban mereka benar atau salah, tapi saya lebih mendorong mereka untuk bisa aktif dalam mengungkapkan pendapat, ide, ataupun merespon pertanyaan-pertanyaan atau diskusi. Lalu yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah mereka tidak terbiasa untuk membaca artikel-artikel dari jurnal bereputasi internasional karena mereka berpikir bahwa itu terlalu sulit untuk dipahami. Lalu saya mendorong mereka untuk terus membaca. Saya berikan waktu seminggu sekali untuk membaca dan meminta mereka untuk mendiskusikan di depan kelas apa yang mereka sudah pelajari. Karena saya memang tidak mau mereka untuk membaca artikel-artikel dari jurnal yang tidak bereputasi, karena mereka bisa belajar hal-hal yang baik dan baru dari jurnal yang bereputasi secara internasional. Dan itu ternyata membuat mereka menjadi terbiasa untuk membaca artikel-artikel dari jurnal internasional bereputasi, dan itu sangat efektif sekali. Nah, itu tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya mengajar di kelas. Em, Ketika saya diajak oleh Hilde dan teman-teman di bawah Cintana Alliance untuk menggunakan sebuah platform yang membahas mengenai pembelajaran transformatif atau transformative learning. Dan ketika saya membaca dan mempelajari mengenai transformative learning, saya memperoleh banyak pengetahuan dan pandangan-pandangan, insight mengenai transformative learning. Tidak hanya mengajarkan siswa untuk aktif di kelas, tapi melebihi dari itu. Jadi beyond of the active learning. Jadi kita mendapatkan pengetahuan atau insight bagaimana merancang sebuah aktivitas di kelas yang tidak hanya mendorong siswa kita untuk aktif di kelas, tapi bisa membangun kesadaran mereka ketika belajar mata kuliah ini, ternyata itu memiliki dampak buat mereka ke depannya. Salah satu contoh yang saya peroleh adalah di dalam transformative learning, itu ada yang namanya critical reflection, di mana kita sebagai dosen berusaha untuk merancang sebuah pembelajaran yang meminta mahasiswa atau siswa kita untuk bisa merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari, sehingga itu bisa muncul kesadaran, oh ternyata saya mengambil mata kuliah ini bisa bermanfaat buat mahasiswa itu di kehidupan mereka selanjutnya. Salah satu contohnya di mata kuliah ELT Management. Saya meminta mereka untuk merefleksikan ketika kalian belajar tentang Human Resource Management, sebenarnya apa manfaat untuk mempelajari topik Human Resource Management? Ternyata mereka mengungkapkan bahwa dengan mempelajari Human Resource Management, mereka jadi tahu bagaimana merekrut atau melakukan seleksi terhadap terhadap karyawan ketika mereka membutuhkannya, ketika mereka ingin membangun sebuah sekolah bahasa ke depannya. Di situ saya melakukan aktivitas yang meminta mereka untuk merefleksikan dari topik yang sudah mereka pelajari. Nah, ini salah satu yang saya peroleh dari transformative learning. Ternyata kita harus melakukan yang namanya aktivitas critical reflection. Dan yang kedua, ini sangat penting untuk saya sebagai seorang pengajar. Di dalam transformative learning disediakan sebuah rubrik untuk menilai sejauh mana sih kemampuan reflektif berpikir siswa kita. Nah, di dalam transformative learning diberitahu ada beberapa tingkatan. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk saya. Sehingga saya tahu, oh ternyata mahasiswa saya levelnya belum sampai level yang memiliki
dia belum paham ternyata mata kuliah memberikan impact, misalnya seperti itu. Atau ada juga mahasiswa saya yang sudah sadar bahwa, "Oh ternyata saya ngambil mata kuliah ini, itu memberikan impact nanti ke depannya ketika saya akan membangun sebuah sekolah bahasa." Seperti itu. Dari saya belajar transformative learning, saya bisa mengatakan bahwa, eee, ini sangat baik untuk diterapkan di kelas. Jadi saya bisa merekomendasikan kepada teman-teman, dosen ataupun guru, kepala sekolah, ataupun para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, bisa menerapkan transformative learning di institusi kita masing-masing. Karena dengan kita menerapkan transformative learning di kelas kita, itu memberikan banyak dampak buat kita sebagai guru, sebagai dosen, ataupun dampak untuk siswa kita. Dampak yang pertama untuk dosen adalah kita, jadi terbiasa untuk membuat atau merancang pembelajaran atau aktivitas yang mendorong mahasiswa kita atau murid kita untuk merefleksikan secara kritis apa sih yang mereka pelajari dan itu bisa memberikan dampak untuk perubahan cara berpikir mereka. Ternyata ketika mereka belajar mata kuliah A atau mata pelajaran A, ternyata itu bermanfaat di kehidupan mereka di masa depan. Nah, itu hal yang sangat penting yang memang sangat relevan untuk merangsang, mahasiswa atau murid kita untuk berpikir kritis. Karena berpikir kritis adalah salah satu, soft skill yang dibutuhkan di abad 21 dan itu sudah diidentifikasi di dalam World Economic Forum. Teman-teman bisa cek di situ, critical thinking merupakan salah satu soft skill yang dibutuhkan di dunia, terutama di dunia kerja. Jadi, jangan ragu untuk menerapkan transformative learning di kelas kita. Terima kasih.